Pernahkah kamu penasaran? Kenapa anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulang? Atau kenapa kucing mengubur mereka? Atau bagaimana kucing dan anjing ngepot setelah Siapa yang mengajarkan mereka menggali dan mengubur sesuatu? Oke, kalau binatang itu hidup dan besar bersama induknya, mungkin mereka meniru perilaku induk mereka. Tapi, bagaimana binatang domestik yang dari kecil hidup bersama manusia bisa tetap melakukan hal tersebut? Bisa tetap menggali, bisa tetap mengubur dan bisa tetap ngepot. Siapa yang mengajarkan perilaku tersebut? Dalam video kali ini, mari kita cari tahu tentang perilaku binatang. Jika anjing mengubur tulang, kucing akan mengubur mereka. Anjing mengubur tulang untuk disimpan dan akan digali kemudian hari. Tapi, bagaimana dengan kucing? Mengapa mereka mengubur mereka? Menurut para ahli perilaku binatang, tindakan kucing mengubur mereka diduga sama seperti ketika kucing menggunakan pipis mereka untuk menandai wilayah mereka. Kucing mungkin memiliki bau yang sama bagi hidung manusia. Tetapi kucing dapat membedakan aroma nya sendiri dari kucing lain. Karena terdapat aroma kimia unik yang disebut feromon, yang juga terdapat dalam pipis mereka. Di alam liar, kucing besar dari genus Panthera, seperti singa, harimau, macan tutul, dan jaguar, akan bersaing memperebutkan wilayah. Dan mereka yang alfa atau yang dominan, seringkali tidak mengubur mereka, sebagai tanda bahwa mereka ingin mengklaim wilayah tertentu. Sementara, mereka yang beta atau kucing yang lebih lemah, akan mengubur nya untuk memastikan kucing alfa tidak merasa tertantang. Kucing liar juga akan menyembunyikan nya untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan, seperti pemangsa yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau anak-anak mereka. Kucing domestik memiliki naluri alami ini. Meskipun tidak ada pemangsa di rumah majikannya, mereka tetap akan mengubur nya untuk berjaga-jaga. Jadi, ketika ada kucing domestik yang tidak mengubur nya dan sembarangan di dalam rumah, ini berarti mereka secara terang-terangan menantang empunya rumah dan menyatakan kalau mereka adalah kucing alfa yang lebih berkuasa dari sang empunya rumah. Tapi tetap saja, ini tidak menjawab dari mana mereka belajar perilaku-perilaku tersebut. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Bobobom, Pushu 00, Alka, Garasi Analog, Yoloh Lumen Server NWN, Gilang Sayang Firda Cantik, Danyi 2, Danyi 3, Jero Mangku Yudi, Warung Mbah Kanti, Marde Decoration, Anto Kamil, Yuri, Ratna Magelang, Ayahnya Aska Ganteng, Happy Birthday Besti Terbaiko, Hashtag Menuju 22 Areta Si Wanita Dewasa, Hashtag Umur Baru Areta Full Senyum Amin, Bereta Ayo Jadi ke Pulau Seribu, Ude Sumber Urip, Ih, jangan ganggu aku, lagi malas kayak mas, jadi luka kan akunya, Gomen, tadi tuh nggak sengaja, Abdi Anaknya Sambik, Nenek Sucita, Donald Trump, W3, Jelajah Purbasari, Bisnet Gio-YHS, Devil of Hell's Kitchen, Spooky Action at a Distance, Crazy Army, Darus, Agatan Isaac, Istri Sah Kang Taeyun, Wong Banyumasan, Master Egi, Anto Kamil, Yuki Widi, Sabriana Please Jadi Pacarku, Mas Patrick, Mangku Umi, Weda dan Bagus, Jero Mangku Yudi, Etopet Alpha Store Purbalingga, Maskin, Wang, Barmajunun, Shuri Atomi, Jelajah Purbalingga, Bismillah Nikahi Kibel, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Jang Uki, _ Ricky Master Prayoga, Lone Rider _ Snalpot Bala, Wiki 8888, dan Sengkil. Setiap binatang yang hidup di bumi berperilaku dengan cara yang berbeda. Perilaku akan dipicu oleh stimulus.
Ini adalah cara binatang dan manusia berinteraksi dengan satu sama lain atau dengan lingkungannya. Sebagai contoh, kebanyakan burung akan membangun sarang di mana ia akan hidup dan membesarkan anak-anaknya. Anjing akan duduk atau berguling karena mereka mungkin akan mendapatkan snack atau belayan dan pujian setelah melakukan trik tersebut. Manusia berkedip untuk melembabkan atau melindungi mata mereka. Dan kebanyakan laba-laba mampu membangun jaring untuk menangkap mangsa dan sebagai perlindungan. Beberapa perilaku datang melalui berbagai macam cara. Ada yang dipelajari, ada yang bawaan. Bawaan maksudnya mereka dilahirkan dengan perilaku tertentu. Perilaku ini otomatis, terjadi tanpa terpikir. Sementara perilaku yang dipelajari adalah perilaku yang diajarkan oleh satu individu ke individu lainnya. Beberapa contoh dari perilaku yang dipelajari adalah anjing dapat diajari untuk duduk atau berguling. Kucing dapat diajari untuk di kamar mandi. Bayi manusia dapat diajari cara berjalan, menulis, dan makan menggunakan peralatan. Semua ini adalah contoh perilaku yang dipelajari, karena ada individu lain yang mengajari anjing, kucing, atau bayi manusia bagaimana cara melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan. Sementara, contoh perilaku bawaan adalah seperti bagaimana seekor anjing tahu cara menggali lubang, bagaimana seekor laba-laba tahu cara membuat jaring, dan bagaimana manusia tahu cara mengedipkan mata atau menangkap sesuatu. Anjing, laba-laba, dan manusia terlahir dengan pengetahuan bagaimana cara melakukan hal-hal tersebut tanpa ada yang mengajari. Sebagai makhluk yang paling cerdas di bumi, manusia adalah makhluk yang memiliki paling sedikit perilaku bawaan. Sebagian besar perilaku manusia adalah perilaku yang dipelajari. Faktanya, satu-satunya perilaku bawaan pada manusia adalah perilaku refleks. Perilaku refleks adalah tindakan sederhana yang terjadi tanpa terpikirkan. Perilaku refleks terjadi sebagai respons terhadap stimulus. Jika diterjemahkan secara kasar, stimulus berarti rangsangan. Tapi dalam konteks perilaku, stimulus lebih tepatnya adalah suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi yang menciptakan reaksi tertentu pada tubuh individu. Contoh mudahnya, dikagetin. Tanpa sepengetahuan kamu, ada yang bersembunyi di balik dinding di sebuah ruangan. Dan ketika kamu masuk ke ruangan di mana orang tersebut bersembunyi dan tiba-tiba berteriak, kamu pasti kaget. Reaksi lanjutan dari kaget ini macam-macam. Bisa jadi kamu teriak, melompat, atau memukul. Itu adalah refleks atau respon tubuh ketika kamu dikagetin. Yang mengagetkan kamu adalah stimulusnya, dan tubuh kamu yang bereaksi tanpa sadar adalah refleksnya. Kamu tidak terpikir untuk bereaksi seperti itu. Tubuh kamu hanya merespons kekagetan. Hal yang sama juga terjadi ketika kamu tidak sengaja menyentuh wajan panas. Bagian tubuh yang tersentuh wajan akan secara otomatis bereaksi. Wajan panas adalah stimulus, dan tangan yang bereaksi tanpa sadar adalah refleksnya. Contoh lain dari refleks adalah ketika lutut kamu digetok dengan palu karet. Kaki bagian bawah kamu akan otomatis menendang. Palu yang mengenai lutut adalah stimulus, dan tendangan kaki adalah perilaku refleks kamu. Perilaku refleks adalah perilaku bawaan, karena kamu tidak perlu mempelajari refleks. Kamu terlahir dengan refleks tersebut. Mengapa burung bernyanyi? Apakah karena sedang happy? Apakah karena diajarkan orang tua mereka? Atau apakah karena mereka memiliki syrinx?
Apakah semuanya benar? Manusia sesungguhnya telah lama penasaran dengan perilaku binatang. Salah satu di antaranya adalah Nico Tinbergen. Pada tahun 1963, Nicholas Tinbergen menerbitkan makalah yang sangat penting yang berjudul On the Aims and Methods of Ethology. Makalah ini menjelaskan ada banyak cara yang berbeda dan saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana binatang melakukan hal yang mereka lakukan. Makalah ini masih dijadikan referensi hingga sekarang. Dan jika kamu ingin memahami tentang perilaku binatang, kamu dapat memulai dengan mengajukan 4 pertanyaan Tinbergen yang sangat terkenal. Pertanyaan pertama adalah tentang fungsi. Apa gunanya burung bernyanyi? Pada burung, fungsi nyanyian atau kicauan biasanya untuk menarik pasangan. Kicauan akan membantu seekor burung menemukan pasangannya, dan kenyaringan serta kualitas nada akan menunjukkan potensi burung sebagai induk. Pertanyaan kedua adalah tentang perkembangan. Bagaimana kemampuan ini muncul? Pada banyak burung, perkembangan kemampuan berkicau terjadi selama periode sensitif, tepat setelah anak burung menetas, di mana mereka akan belajar dan meniru kicauan induk mereka. Ada bukti eksperimen yang mendukung hipotesis ini, di mana anak-anak burung yang dipisahkan dari induknya sejak dini mengembangkan kicauan dalam keadaan yang terisolasi. Bagan ini menunjukkan pola kicau dari 2 burung finch atau burung pipit. Pola yang satu ini berkembang secara normal, sementara pola yang ini berkembang tanpa keterlibatan induk. Secara umum, perkembangan fitur fisik adalah proses yang harus dilalui suatu organisme agar fitur fisik tersebut dapat diekspresikan. Sejarah perkembangan fitur fisik sangat bervariasi, sehingga kita tidak dapat mengetahui mengapa suatu fitur fisik berkembang seperti itu, kecuali kita memahami bagaimana fitur fisik itu berkembang. Pertanyaan ketiga adalah tentang evolusi. Bagaimana sejarah filogenetik dari fitur fisik tersebut? Apakah fitur fisik tersebut juga ada pada leluhur mereka? Berikut adalah pohon filogenetik yang memetakan pola kicau yang berbeda dari burung oriol atau burung kepondang. Di sini kita bisa melihat bahwa jenis kicau tidak didistribusikan secara random. Mereka terkelompokkan, khususnya di sini dan di sini. Dan ini adalah bukti bahwa burung-burung ini memiliki kicauan yang kurang lebih sama, yang datang dari leluhur mereka. Pertanyaan keempat adalah tentang mekanisme. Bagaimana cara kerja fitur fisik tersebut? Kicau burung diproduksi oleh organ khusus yang disebut syrinx, yang terletak di dekat percabangan paru-paru. Dan karena syrinx terhubung dengan kedua tabung, burung mampu mengeluarkan 2 suara unik sekaligus. Dan dalam beberapa kasus, burung bahkan dapat menambahkan kicauan yang terdengar seperti perkusi, misalnya melodi yang dihasilkan dari suara dan frase yang saling tumpang tindih, seperti yang dilakukan oleh burung brown thresher. Atribut fisik lain memberikan kontribusi bagi kemampuan burung untuk menghasilkan kicauan yang lebih rumit, dengan memanipulasi kantung udara dan paru-paru secara independen. Burung bisa menghirup dan menghembuskan nafas secara bersamaan, dan ini memungkinkan spesies burung tertentu melakukan kicauan yang sangat-sangat kompleks, seperti burung lyre ini. Secara umum, mekanisme suatu fitur fisik adalah siklus tentang dorongan dan tarikan serta faktor fisik lainnya yang bertanggung jawab atas struktur fitur fisik tersebut. Tanpa memahami mekanismenya, kita tidak akan mengetahui mengapa suatu fitur fisik menjadi seperti sekarang. Tapi jika kita hanya memahami bagaimana mekanismenya, ya sama aja, nggak menjawab apa-apa juga. Jadi kita butuh jawaban atas keempat pertanyaan Tinbergen.
Jika kita ingin benar-benar tahu mengapa suatu fitur fisik pada suatu organisme bisa menjadi seperti sekarang. Apa yang ditunjukkan oleh pertanyaan-pertanyaan Tinbergen ini adalah ada banyak cara yang berbeda untuk menjelaskan sistem kehidupan. Dan penjelasan yang berbeda ini tidak eksklusif satu sama lain. Semuanya saling berkaitan. Kadang-kadang, perilaku binatang agak random. Tapi jika kita memperhatikan lebih detail, kita dapat melihat bagaimana semua perilaku binatang memiliki tujuan tertentu yang saling berhubungan. Di antaranya adalah kawin, mendapatkan makanan, menghindari predator, dan merawat anak. Dan karena perilaku dapat membantu binatang meraih itu semua, seleksi alam akan berpihak pada mereka seperti halnya fitur fisik, memastikan keberhasilan binatang yang memiliki dan melakukan perilaku yang menguntungkan, sementara mereka yang tidak akan musnah dan punah. Perilaku adalah produk dari sepasang faktor, yaitu morfologi atau struktur fisik binatang dan fisiologi atau fungsi dari morfologi tersebut. Karena perilaku binatang pasti akan dibatasi oleh kemampuan tubuhnya. Misalnya, anjing dan kucing tidak memiliki ibu jari yang berlawanan. Jadi mereka nggak bisa ambil makan dan mengambil minum menggunakan kaki mereka. Batasan ini adalah turun-temurun. Nggak ada kucing atau anjing yang bisa membuka kantong makanan dengan ibu jarinya, seperti primata. Sama juga dengan penguin, yang nggak bisa terbang seperti burung lain untuk menghindari pemangsa. Atau kijang, mereka juga nggak bisa mencapai daun yang tinggi seperti jerapah. Nah, perilaku binatang juga dibatasi oleh fisiologi mereka. Kucing di alam liar akan mengejar makhluk yang lebih kecil dan memakannya. Mereka nggak makan kangkung. Ini karena fisiologi mereka, mulai dari susunan giginya hingga sistem pencernaannya. Semuanya sudah terspesialisasi untuk memakan daging. Kucing hanya makan rumput ketika perutnya bermasalah. Morfologi dan fisiologi binatang seringkali diwariskan. Ini adalah seleksi alam yang bekerja pada fitur fisik tersebut. Dan ketika seleksi alam memperkuat fitur fisik ini, mereka akan benar-benar memilih perilaku yang sangat spesifik. Seperti burung yang akan menggunakan sayap mereka untuk terbang melarikan diri dari pemangsa, atau seperti jerapah yang menggunakan leher panjang mereka untuk mencapai daun yang lebih tinggi. Morfologi dan fisiologi ini akan memberikan keuntungan evolusioner yang biasanya diwariskan ke keturunannya dalam kode genetik. Binatang memiliki lebih banyak perilaku bawaan daripada manusia. Perilaku ini otomatis muncul secara alami. Misalnya, semua anjing tahu cara menggali lubang. Anjing tidak harus latihan untuk menggali lubang. Setelah mereka menggali lubang untuk pertama kalinya, mereka akan terus menggali lubang dengan cara yang sama sepanjang hidupnya. Perilaku bawaan kadang-kadang disebut naluri atau insting. Perilaku ini dapat diprediksi, yang berarti kita dapat menebak atau memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Kita dapat memprediksi bagaimana kucing mengincar dari kejauhan ketika berburu tikus. Bagaimana bayi burung ini menganga lebar untuk meminta makan. Bagaimana tukik keluar dari pasir setelah menetas. Dan bagaimana bayi kecil ini mimi cucu sambil menggenggam. Semua makhluk dan bayi mereka lahir dengan pengetahuan bagaimana melakukan hal-hal tersebut. Tapi patut diingat, binatang tidak harus mempraktikkan perilaku bawaan untuk menjadi lebih baik. Binatang tidak pernah mengubah perilaku bawaan, kecuali mereka harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Perilaku dapat merupakan kombinasi dari perilaku bawaan dan perilaku yang dipelajari. Misalnya, anjing sudah tahu cara menggali lubang. Nah, mereka dapat diajari di mana mereka boleh menggali lubang. Begitupun dengan kucing. Mereka bisa diajari di mana mereka bisa
Dan dimanapun mereka mereka akan berusaha mengubur mereka. Kecuali kucing alfa, yang memaksa memilih peran menjadi majikan. Perilaku yang dipelajari adalah kebalikan dari perilaku bawaan. Perilaku yang dipelajari biasanya diajarkan induk mereka atau berkembang dari interaksi dengan lingkungan di mana mereka hidup. Ini kadang-kadang suka tertukar. Kita kadang menganggap perilaku bawaan yang dimiliki binatang mirip dengan perilaku manusia sejak lahir. Misalnya, manusia tidak dilahirkan dengan kemampuan berbicara, tetapi kita sering menganggap berbicara adalah perilaku bawaan. Karena cepat atau lambat, anak manusia pasti bisa berbicara. Namun, faktanya, jika seorang anak tumbuh besar di hutan belantara tanpa manusia di sekitarnya, anak manusia tersebut mungkin hanya akan mendengus atau mengeluarkan suara yang biasa mereka dengar di hutan. Itu sebabnya, kemampuan berbicara adalah perilaku yang dipelajari. Harus ada manusia lain yang mengajari. Salah satu jenis perilaku yang dipelajari adalah habituation atau habituasi. Kata habit biasanya diartikan sebagai perilaku yang menjadi kebiasaan. Habituation behavior atau perilaku pembiasaan. Contoh pembiasaan adalah bagaimana manusia belajar menyikat gigi. Ketika kamu mulai belajar menyikat gigi, kamu mungkin diajarkan oleh orang tua kamu. Mungkin pada awalnya malas dan harus dipaksa. Tapi seiring pertumbuhan, kamu mulai menyadari kalau menyikat gigi adalah cara terbaik untuk menghindari bau mulut dan gigi berlubang. Akhirnya, kamu membiasakan, menjadikan aktivitas menyikat gigi menjadi kebiasaan. Sekarang, kamu nggak butuh dipaksa atau dipuji untuk melakukan aktivitas menyikat gigi. Ini juga akan terjadi ketika binatang melakukan adaptasi terhadap lingkungan mereka. Ini adalah perilaku adaptif. Tidak semua perilaku akan diwariskan dalam kode genetik. Binatang akan mempelajari beberapa perilaku. Dan untuk binatang yang mampu belajar bagaimana melakukan sesuatu, seleksi alam akan menghadiahkan struktur otak yang mendukung kemampuan belajar. Jadi dengan satu atau lain cara, sebagian besar perilaku mereka memiliki dasar genetik. Seperti orca yang mengajarkan komunikasi dan strategi berburu kepada anak-anak mereka. Dan bagaimana simpanse mengajarkan anak-anak mereka bagaimana cara memancing semut dan rayap. Dan jika perilaku bawaan dapat diprediksi, perilaku yang dipelajari ini akan berbeda-beda tergantung di mana binatang tersebut hidup. Sebagai contoh, kucing rumahan biasanya takut dan menghindari tikus. Tapi kucing yang terbiasa di luar mungkin akan menerkam dan memakannya. Atau pada manusia, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan berbicara lebih lantang daripada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Jenis lain dari perilaku yang dipelajari disebut imprinting. Imprint bisa terlihat pada bebek, ayam, dan beberapa binatang lainnya. Kita ambil contoh bebek. Anak bebek yang baru menetas akan mengikuti objek pertama yang mereka lihat, atau mereka dengar, atau berinteraksi. Ini akan berlanjut hingga mereka dewasa. Di alam liar, anak bebek akan mengimprint makhluk hidup terdekatnya, yang biasanya induknya. Kemudian mengikuti dan meniru segala gerak-gerik induknya. Imprinting seringkali dianggap sebagai perilaku bawaan, tetapi sebenarnya tidak. Karena ketika bebek yang baru lahir melihat manusia pertama kali, mereka juga akan mengikuti manusia tersebut kemana-mana. Padahal manusia tersebut bukan induk mereka. Lain halnya kalau imprint adalah perilaku bawaan. Bebek pasti akan mengabaikan manusia dan akan mencoba mencari induk mereka. Ada juga perilaku yang dipelajari yang disebut conditional behavior atau perilaku terkondisi. Perilaku terkondisi dibagi menjadi dua, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik, misalnya ketika kita mendengar atau melihat sesuatu berulang-ulang yang menyebabkan kita melakukan reaksi tertentu. Misalnya pada siang hari, ketika bel makan siang sekolah berbunyi. Kamu mungkin merasakan, ketika bel berbunyi, perut kamu tiba-tiba keroncongan dan merasa lapar. Ini karena tubuh kamu sudah dikondisikan dengan suara bel, yang berarti waktunya makan siang.
Oleh karena itu, kamu merasa lapar. Sementara, pengkondisian operan adalah perilaku yang dipelajari yang sering digunakan dalam melatih binatang. Misalnya, manusia akan menghadiahkan seekor anjing dengan biskuit jika anjing tersebut melakukan perintah tertentu, seperti berguling. Sebaliknya, jika anjing tersebut melakukan sesuatu yang tidak diinginkan manusianya, anjing tersebut akan dihukum. Akhirnya anjing mengetahui, ketika ia melakukan trik seperti berguling, itu adalah perilaku yang baik dan akan mendapatkan hadiah. Tapi menghancurkan sesuatu bukanlah perilaku yang baik, karena mereka akan mendapatkan hukuman. Ketika memperhatikan perilaku binatang, fokus yang populer adalah bagaimana binatang dapat berperilaku seperti manusia. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, menggunakan alat, pesimis ketika sedih, atau tulus ketika merawat anak-anak mereka. Manusia sangat menyukai cerita-cerita tentang binatang yang tampaknya pintar menurut standar mereka. Manusia selalu kagum kalau binatang bisa secerdas, seemosional, atau sealtruistik manusia, membandingkan kecerdasan binatang dengan kecerdasan manusia, tanpa menyadari apakah perbandingan tersebut adil. Selama berabad-abad, para filsuf dan ilmuwan telah mencoba memahami apa yang membuat manusia unik. Tetapi manusia seringkali lupa kalau setiap spesies di planet ini memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan spesies lain, dan perbedaan itulah yang membuat mereka unik. Membuat saya bertanya, apakah betul manusia yang paling unik? Apakah manusia lebih baik daripada binatang? Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.